Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul tentang manajemen keuangan dan manajemen resiko. Presentasi ini disusun oleh pertama Hadianto Purnama, kedua Rahmawati Neni Triatni, ketiga Alma Wiranta, keempat Edward Perlindungan, dan kelima Siti Khadijah. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good government sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam pengelola keuangan negara atau daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau yang disebut dengan SPIP, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah atau yang disebut dengan SPIP. Dalam hal ini kami mengambil contoh melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, di mana SPIP-nya yaitu suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan berorganisasi. Nah, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta selain sebagai lembaga penyelenggara pemerintah menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP agar tujuannya yaitu sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien, maka diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dalam hal ini rencana tindak pengendalian yang disebut dengan RTP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan resiko, perbaikan pengendalian yang ada atau terpasang, serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dengan rencana tindak pengendalian dimaksud untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan atau penyimpangan dan atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup. Ruang lingkup ini yaitu terdiri dari rencana tindak pengendalian, yaitu fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. Ruang lingkupnya terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian yaitu suatu kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Nah, lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.
Nah, lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya dan memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Yang kedua yaitu tentang penilaian risiko, di mana penilaian risiko ini merupakan bagian internal dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. Yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan, di mana karakteristik kegiatan pengendalian yang diterapkan pada Dinas Pertanian Pangan dan Kabupaten Purwakarta telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian terdiri dari dikaitkan dengan penilaian risiko, kedua disesuaikan dengan sifat khusus, ketiga dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan, keempat dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian. Yang keempat yaitu melalui informasi dan komunikasi yang diselenggarakan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya termasuk pemahamannya akan peran dan tanggung jawab sehubungan dengan pengendalian intern. Yang kelima yaitu lingkungan pengendalian atau pemantauan berkelanjutan atau pengendalian intern di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Nah, disinilah ruang lingkup dari Dinas Pangan dan Pertanian yang melakukan kegiatan SPIP. Pernyataan tanggung jawab, di mana pernyataan tanggung jawab ini atau yang disebut dengan Statement of Responsibilities yaitu terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, di mana Kepala SPKPD memberikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. Dan rencana tindak pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan tertuang dalam dokumen rencana tindak pengendalian. Yang selanjutnya yaitu tentang penciptaan lingkungan pengendalian yang diharapkan, di mana melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta unsur lingkungan pengendaliannya yaitu dengan merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya, sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern yang efektif di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini, beberapa pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian yaitu 1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, terciptanya komitmen terhadap kompetensi. Ketiga, terciptanya kepemimpinan yang kondusif. Keempat, terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
Kelima, terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Keenam, terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Ketujuh, terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif. Dan kedelapan, yaitu terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait. Selanjutnya yaitu resiko dan kegiatan pengendalian, di mana resiko-resiko berdasarkan hasil penilaian atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan. Terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Resiko-resiko dimaksud meliputi resiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Resiko yang teridentifikasi tinggi sampai dengan sangat tinggi, yaitu pada kegiatan di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan mulai dari sekretariat, di mana dalam hal sekretariat yang mempunyai risiko dan kegiatan pengendalian yang pertama yaitu kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor. Kedua, kegiatan penyusunan dan pengumpulan data atau informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Ketiga, kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah. Selanjutnya yaitu bidang sumber daya pertanian. Bidang sumber daya pertanian yaitu yang pertama yaitu kegiatan pembangunan atau perbaikan balai penyuluh pertanian di setiap kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya. Kedua yaitu kegiatan penyedia sarana produksi pertanian baik hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan. Yang ketiga yaitu bidang tanaman pangan, di mana bidang tanaman pangan itu meliputi kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman pajale, yaitu istilah dengan pajale yaitu padi, jagung, kedelai, dan palawija. Selanjutnya yaitu bidang ketahanan pangan, di mana bidang ketahanan pangan ini resiko atau kegiatan pengendaliannya yang pertama kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah, kedua kegiatan pengembangan lumbung pangan desa, ketiga kegiatan pengembangan model distribusi pangan yang efisien, terus selanjutnya kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan, dan kegiatan peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan. Yang selanjutnya yaitu bidang hortikultura dan perkebunan, di mana bidang hortikultura dan perkebunan yaitu satu, kegiatan pengembangan diversifikasi tanaman. Kedua, kegiatan pengembangan perbenihan dan pembibitan. Selanjutnya kegiatan pengembangan sentra tanaman hortikultura dan buah-buahan, serta kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan. Nah, dari hasil beberapa struktur organisasi yang ada di Dinas Pangan Pertanian melalui pertama dari sekretariat, bidang sumber daya pertanian, ketiga bidang ketahanan pangan, dan keempat bidang tanaman pangan, dan bidang hortikultura berkebunan. Kelima bidang tersebut mempunyai resiko dan tingkat pengendalian yang harus diutamakan atau yang harus dibikin dalam intern SPIP-nya. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pengendalian terpaksa, di mana sampai dengan saat ini Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif, namun beberapa lainnya kurang atau tidak efektif untuk mengatasi resiko dalam upaya pencapaian tujuan. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok kerja atau tim. Kedua, menyelenggarakan rapat dan koordinasi internal. Ketiga, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan survei. Keempat, koordinasi dengan SKPD lain atau instansi terkait. Kelima, melakukan konsultasi, dan keenam, melakukan sosialisasi. Nah, dari hal-hal tadi yang dikemukakan dari keenam pengendalian yang telah ada, yaitu register resikonya terdiri dari 6 perkelompokan. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan, di mana kegiatan ini untuk meningkatkan efektivitas penanganan risiko. Beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Dalam pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi 10 kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Dalam hal ini, kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun antara lain yang pertama di sekretariat, yaitu memaksimalkan aset yang masih dalam kondisi baik.
Terus lebih mengintensifikan lagi koordinasi internal, baik itu di bidang, di seksi, atau jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu, dan berkoordinasi dengan pihak eksternal atau dengan pihak instansi terkait. Yang kedua yaitu melalui bidang sumber daya pertanian. Bidang sumber daya pertanian yaitu melaksanakan updating data kebutuhan pupuk bersubsidi secara berkala, terus menyusun data pemanfaatan alsintan untuk mengetahui sebaran, jenis, dan kondisi alsintan, yaitu alat mesin pertanian. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan penyuluh pertanian yang ada di kecamatan, di mana kita ada 17 kantor penyuluh pertanian di setiap kecamatan. Selanjutnya yaitu meningkatkan pemeliharaan infrastruktur yang telah ada. Jadi tadi kantor-kantor BPP, alat-alat mesin pertanian, jadi untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah ada. Selanjutnya yaitu bidang tanaman pangan. Di mana bidang tanaman pangan yang pertama yaitu verifikasi usulan CPCL, di mana CPCL itu yaitu calon petani, calon lokasi oleh petugas penyuluh di tingkat kecamatan. Selanjutnya penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas. Yang selanjutnya mengupdate perkembangan data iklim dan disertai atau mencari data potensi sumber air alternatif. Selanjutnya peningkatan koordinasi dengan petugas penyuluh lapangan dan petugas dari instansi terkait atau eksternal yang ada di lapangan. Keempat, yaitu bidang ketahanan pangan, di mana bidang ini yaitu dalam hal penyusunan peraturan Bupati tentang pengelolaan cadangan pangan, penunjukan tim penerima hasil pekerjaan yang profesional, monitoring kemajuan pekerjaan, peremajaan cadangan pangan, rapat koordinasi tim secara periodik, pemeriksaan stok cadangan pangan dengan tepat dan akuntabel. Selanjutnya menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang dirasionalisasikan, pengawasan atau pemantauan dilakukan secara periodik melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan atau pembinaan secara terus-menerus. Yang kelima yaitu bidang hortikultura dan perkebunan, di mana bidang ini yaitu penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas, mengupdate perkembangan data iklim dan koordinasi dengan BMKG. Yang selanjutnya kerjasama dengan Balai Benih dan Balai Proteksi dalam pengadaan dan perlindungan perbenihan, mengadakan sekolah lapang GAP hortikultur secara terus-menerus dan sosialisasi dan pembinaan secara terus-menerus. Maka dalam 5 bidang yaitu kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan yaitu tadi terdiri dari beberapa yang telah saya jelaskan. Yang selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Dari hasil kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa manajemen keuangan dan manajemen risiko yang ada di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dalam hal ini hasil pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif, mengatasi risiko, dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Dalam hal ini, pemantauan yang berkelanjutan, di mana pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing bagian pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi koordinasi, konsultasi, supervisi, dan asistensi. Yang kedua yaitu evaluasi, di mana evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis dilaksanakan pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP atas setiap rekomendasi hasil audit, evaluasi, review dari auditor eksternal maupun internal. Maka di sekretariat, di bidang, jabatan fungsi umum, dan jabatan fungsi tertentu melaksanakan tindak lanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pemantauan atas pelaksanaan RTP, Rencana Tindak Pengendalian, yaitu Kepala Dinas Pangan dan Pertanian memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Demikian
hasil dari presentasi dari kelompok 2. Terima kasih, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.